Hormon adalah bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan endokrin, diekspresikan di dalam darah dan dibawa ke organ target. Hormon berfungsi mengintegrasikan dan mengkoordinasi fungsi tubuh. Hormon juga berperan dalam mengatur siklus reproduksi, tapi tidak semua hormon dapat masuk ke dalam darah. Ada juga ektohormon yang bekerja melalui difusi sirkulasi normal. Hormon ini berperan penting dalam kegiatan budidaya. Namun, kebutuhan hormon seringkali tidak terpenuhi sehingga perlu dilakukan induksi hormon. Keuntungan dari induksi hormonal adalah dapat meningkatkan efisiensi memperoleh gamet di luar musim pemijahan dan traktabilitas. Induksi hormon bisa dilakukan dengan OODEF dan OVAPRIM. OODEF dapat berfungsi sebagai pematang gonad, sedangkan OVAPRIM berfungsi untuk memicu ovulasi. Titik induksi dapat dilakukan di dalam otot intramuskular, perut intraperitoneal, kepala intrakranial, pembuluh darah intravena, dan mulut oral. Induksi dengan hormon dapat menggunakan dosis perbandingan antara hormon dan larutan fisiologis untuk pengenceran, yaitu 1:3. Teknik lainnya dapat berupa hipofisasi. Hipofisasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengembangbiakan ikan. Umumnya tidak dapat berkembang biak secara alami. Salah satu pusat pengendalian utama produksi hormon dalam tubuh ikan adalah kelenjar hipofisa, yaitu berupa pituitari yang berfungsi sebagai master gland karena mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin. Perbandingan atau dosis yang dapat diberikan untuk hipofisasi ini adalah dengan perbandingan berat badan dan ikan resipien atau penerima dengan donor sebanyak 1:1,5.
menyimpan sperma serta menjaga kondisi sperma agar tetap hidup. Preservasi dapat dilakukan dengan mengencerkan sperma dengan larutan expander lalu disimpan ke dalam alat penyimpanan. Alat penyimpanan sperma dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu short term dan long term. Penyimpanan short term yaitu sperma disimpan ke dalam kulkas dengan suhu 4-5 derajat Celcius. Penyimpanan sperma secara long term dapat dilakukan dengan cairan nitrogen yang disimpan di bawah suhu minus 180 derajat Celcius. Metode long term membutuhkan tambahan kriptoprotektan, yaitu tambahan agar tidak terbentuk formasi es yang mampu merusak sampel sperma. Sperma yang ingin dipakai kembali dengan metode long term harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara toning. Kemudian dilakukan pengecekan kualitas sperma. Setelah dilakukan preservasi sperma, dapat dilakukan pengecekan motilitas viabilitas untuk mengetahui kualitas dari sperma tersebut. Sperma dengan kepadatan tertentu dapat berkaitan dengan kualitas sperma. Proses inilah yang menyatakan preservasi sperma dapat gagal ataupun berhasil nantinya. Nanti aku kirim. Wah. Takutnya. Hah? Sabar ini. Mau lagi ini.